Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Saya semangat banget buat nemenin Anda ngebahas topik yang menurut saya super krusial. Pernah nggak sih kalau kita mikirin soal sekolah yang bagus, yang langsung kebayang di kepala itu gedung yang mentereng, lapangan olahraga yang luas, atau lab komputer yang canggih? Wajar sih. Tapi sejatinya, sekolah itu bukan sekedar tumpukan batu bata dan beton. Sekolah itu ibarat sebuah ekosistem hidup yang detak jantungnya digerakkan 100% oleh orang-orang di dalamnya. Hari ini, kita bakal membedah pilar-pilar sumber daya manusia yang sebenarnya jadi penentu sejati kualitas pendidikan kita. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari makna kompetensi, lanjut ke peran pengawas sekolah, lalu kepala sekolah, guru sebagai ujung tombak, peran tenaga administrasi, dan ditujup dengan bagaimana semuanya bersinergi demi kualitas. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, makna kompetensi dalam pendidikan. Mari kita samakan frekuensi dulu nih. Coba deh jujur, kalau ditanya apa rahasia atau kunci utama sekolah yang sukses, pasti banyak dari kita yang langsung mikir ke nilai ujian siswa kan? Tapi mari kita geser fokus kita sebentar dari murid-muridnya, dan kita arahkan lampu sorotnya langsung ke kualitas orang dewasa yang mengelola mereka. Karena faktanya, keberhasilan sekolah itu sangat amat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidiknya. Nah, rahasianya ada di satu kata krusial ini, kompetensi. Tapi kompetensi itu bukan cuma sekedar tahu teori di atas kertas ya. Ini tuh ibarat paket komplit, perpaduan dari 4 hal. Kemampuan yang nyata, pengetahuan yang mendalam, keterampilan yang diasah terus-menerus, dan yang paling penting, sikap yang tepat. Profesionalisme sejati menuntut keempat elemen ini hadir barengan dalam keseharian mereka di sekolah. Lanjut ke bagian 2. Mari kita lihat siapa yang ada di puncak ekosistem ini. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini bukan cuma orang yang datang sesekali buat ngecek-ngecek doang loh. Mereka ini ibarat pakar quality control, makanya mereka wajib punya 5 kompetensi spesifik ini. Mereka harus jago supervisi akademik buat mantau cara ngajar, dan supervisi manajerial buat perhatiin tata kelola operasional sekolahnya. Belum lagi kemampuan evaluasi, kepiawaian riset buat terus berinovasi, plus kompetensi sosial biar komunikasinya lancar. Lewat 5 hal ini, pengawas mastiin seluruh sistem bekerja maksimal untuk mutu pendidikan kita. Tapi begini, visi sehebat apapun dari atas nggak bakal jalan kalau nggak ada yang eksekusi di lapangan kan? Visi itu harus benar-benar hidup tiap hari di lorong-lorong dan ruang kelas. Nah, ini membawa kita ke bagian 3, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin. Pusat kendali operasional harian. Bayangin aja, jadi kepala sekolah itu dituntut punya keahlian yang macam-macam banget. Mereka nggak cuma harus punya kepribadian yang mantap dan kemampuan manajerial buat mimpin staf, tapi coba perhatiin poin ketiga, kewirausahaan. Kenapa coba? Karena mengelola sekolah itu butuh inovasi. Apalagi soal ngakalin anggaran yang terbatas, biar fasilitas tetap jalan maksimal, itu butuh insting layaknya pengusaha tangguh. Dipadukan sama kemampuan supervisi dan sosial, kepala sekolah lah yang nyiptain lingkungan pendidikan yang benar-benar kondusif. Meskipun begitu, strategi berlian dari ruang kepala sekolah nggak bakal ada artinya tanpa pasukan yang mengeksekusi langsung di garis depan. Kita harus bergerak ke ruang kelas. Masuk ke bagian 4, guru. Yap, sang ujung tombak. Merekalah yang tiap hari berhadapan langsung sama masa depan kita. Buat jadi guru yang jempolan, ada 4 amunisi utama yang harus dikuasai. Pertama, pedagogik. Ini tuh seni ngejelasin materi susah jadi gampang banget dicerna murid. Terus ada profesional, yang artinya mereka emang bener-bener ngelotok sama materi yang diajarin. Tapi ingat, pendidikan itu bukan mesin kan? Makanya kepribadian dan sosial itu penting banget. 2 kompetensi ini yang bikin guru bisa berempati, menjalin hubungan sama murid, dan jadi sosok teladan yang nyata. Keren banget kan tugas guru? Tapi mari kita jujur, biar guru bisa 100% fokus ngajar di kelas, seluruh ekosistem sekolah itu butuh fondasi kuat di belakang layar biar semua urusan operasional jalan mulus. Dan itu bawa kita ke bagian 5, kekuatan tenaga administrasi. Para pahlawan tanpa tanda jasa yang kerjanya jarang kesorot kamera. Sekolah yang rapi dan tertib itu nggak terjadi pakai sulap. Coba bayangin betapa kacaunya hari pertama sekolah tanpa mereka, wah bisa pusing semua. Tenaga administrasi ini dituntut punya skill teknis buat ngelola data dengan presisi, sekaligus kemampuan manajerial ngatur arus informasi. Dengan kepribadian dan kemampuan sosial yang luas, merekalah yang mastiin dari urusan pendaftaran siswa sampai urusan fasilitas rusak, semuanya tertangani dengan rapi. Sekarang di bagian ke-6, kita akan lihat magisnya ketika pilar-pilar tadi bersinergi untuk kualitas pendidikan.
Kalau kita petakan perannya satu-satu, dampaknya tuh kelihatan jelas banget. Pengawas narik standar mutu ke atas, kepala sekolah mastiin rumahnya alias lingkungannya kondusif, guru mengeksekusi pembelajaran yang tokcer, dan tenaga administrasi menjaga dapur tetap rapi dan terorganisir. Nggak ada satupun dari mereka yang bisa jalan sendiri-sendiri. Semuanya saling mengunci bak kepingan puzzle yang membentuk satu ekosistem yang luar biasa. Jadi apa payoff atau hasil akhirnya? Sangat amat nyata. Mutu pendidikan pasti melonjak tajam. Lingkungan belajar otomatis jadi tempat yang super nyaman buat anak-anak kita tumbuh. Tujuan-tujuan besar pendidikan akhirnya bukan cuma sebatas angan, dan iklim kerja di sekolah jadi sangat profesional. Ini benar-benar resep pasti buat ngebangun sekolah yang nggak cuma efektif, tapi juga punya kualitas tingkat tinggi. Dan semua obrolan ini membawa kita pada satu pertanyaan menarik buat Anda pikirkan. Coba deh sesekali perhatiin sekolah-sekolah di sekitar Anda. Kira-kira, apakah ekosistem sekolah di daerah Anda sudah punya keempat pilar sumber daya manusia ini yang berdiri tegak dan kokoh? Karena dari sini kita belajar, setinggi apapun cita-cita pendidikan kita, kekuatannya akan selalu persis sekuat orang-orang yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak pembedahan kita kali ini. Semoga ini ngasih Anda perspektif yang benar-benar baru. Teruslah penasaran dan sampai jumpa.